Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 143 untuk membahas soal 3 dan soal 4. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini, sebelum mengerjakan soal 3, kita baca dulu kalimat di atasnya. Mari kita cermati perbandingan berbalik nilai ketika domain, jangkauan, dan konstanta perbandingan kita perluas mencakup bilangan negatif. Soal 3, pada fungsi Y sama dengan min 6 per X, jawablah pertanyaan berikut ini. Jadi ini ceritanya gini, Dek. Fungsi yang dibahas di soal 3 ini adalah fungsi Y sama dengan min 6 per X. Ini adalah perbandingan berbalik nilai karena posisi Y sama posisi X-nya itu Y-nya di atas, X-nya di bawah ya. Itu tandanya ya. Nah, kemudian di sini penekanannya adalah konstanta perbandingannya bernilai negatif. Ini dia, konstanta perbandingan. Konstanta perbandingannya itu yang angka negatif 6. Nah, kalau konstanta perbandingannya bernilai negatif 6, nanti jadinya fungsi Y sama dengan min 6 per X ini seperti apa? Maksudnya kayak gitu. Kalau yang kemarin-kemarin itu sudah pernah dibahas untuk yang konstanta perbandingannya positif. Lihat aja seperti soal 1 di halaman 142. Nah, kali ini soal 3 itu konstanta perbandingannya negatif. Oke. Kasar ditekankan sekali lagi, yang dibahas ini adalah perbandingan berbalik nilai dan yang kedua konstanta perbandingannya negatif. Ya, itu dia yang mau ditekankan pada soal 3 ini. Nah, kemudian domain itu apa? Domain itu nilai X-nya. Nilai X-nya nanti ada yang bernilai positif dan ada juga yang bernilai negatif. Terus jangkauan itu nanti adalah nilai Y-nya. Nilai Y-nya nanti gimana? Nah, ceritanya itu kayak gitu. Makanya di sini kita disuruh mengerjakan soal yang ke-1. Gunakanlah tabel berikut ini untuk menyajikan hubungan antara X dan Y ya. Yang X-nya bernilai positif nanti Y-nya gimana, yang X-nya bernilai negatif nanti Y-nya kayak gimana ya. Kemudian yang kedua, ketika X kurang dari 0, jika nilai X menjadi 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, bagaimana perubahan nilai-nilai Y yang bersesuaian? Ada catatan, tanda X pada tabel di atas artinya abaikan ketika nilai X sama dengan 0. Jadi kalau X 0 ini langsung aja disilang kayak gitu. Nah, terus titik-titik di sini ini bukan disuruh ngisi. Ini maksudnya dan seterusnya gitu loh, Dek ya. Jadi Kak Sari ulang, ketika X kurang dari 0, X kurang dari 0 itu berarti X-nya yang bernilai negatif, yang ini nih. Ya, jika nilai X-nya menjadi 2 kalinya, 3 kalinya, dan seterusnya, bagaimana perubahan nilai-nilai Y yang bersesuaian? Itu yang harus dijawab. Jadi gimana? Ya udah, langsung aja kita isi tabel pada pada langkah yang pertama ini ya. Di sini kita isi tabelnya menggunakan fungsi Y sama dengan min 6 per X. Seperti ini cara menghitungnya. Oke, ini Kak Sari akan salin dulu untuk fungsinya. Y sama dengan min 6 per X. Ini boleh ditulisnya kayak gini loh, Dek. Sama dengan min 6 per X. Jadi tanda minnya itu dinaikkan aja. Didekatkan dengan angka 6. Ini artinya sama ya. Min 6 per X. Kayak gini kan. Min 6 per X. Itu sama aja dengan min 6 per X. Supaya nanti ngitungnya gampang. Oke, sekarang kita mulai dari yang positif dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau X-nya 1, berarti kita tulis X sama dengan 1, maka Y sama dengan min 6 per X. Oke, berarti sama dengan min 6 per berapa? X-nya kan diganti angka 1, berarti X yang di sini ganti angka 1. Nah, min 6 per 1 itu artinya min 6 bagi 1. Min 6 bagi 1 ya min 6. Oke, dah kita isikan. X-nya 1, Y-nya min 6.
Lagi sekarang, kalau X-nya 2, hitung X sama dengan 2, maka Y sama dengan min 6 per X sama dengan min 6 per 2. Karena X-nya diganti angka 2 ya. Tuh, sehingga hasilnya sama dengan min 6 per 2, artinya min 6 bagi 2. Tentu saja min 3. Kita tulis di sini, min 3. Lagi, kalau X-nya 3, berarti X sama dengan 3, maka Y sama dengan min 6 per X sama dengan min 6 per 3. Sama dengan berapa? Min 6 per 3 artinya min 6 bagi 3, yaitu min 2. Oke, tulis di sini min 2. Lanjutkan, kalau X-nya 4. X sama dengan 4, maka Y sama dengan min 6 per X sama dengan min 6 per 4. Nah, min 6 per 4 ini gimana? Bisa kita sederhanakan. Min 6 sama 4 nih sama-sama bisa dibagi 2. Min 6 bagi 2 adalah min 3 per 4 bagi 2 adalah 2. Ini aja. Jadi hasilnya Y-nya adalah min 3 per 2. Tulis aja apa adanya. Min 3 per 2. Lagi kalau X-nya 5. Oke, X sama dengan 5, maka Y sama dengan min 6 per X. Berarti sama dengan min 6 per 5. Nah, min 6 per 5 ini sudah nggak bisa disederhanakan. Berarti ya udah, hasilnya min 6 per 5 kalau X-nya 5. Tulis min 6 per 5. Nah, terakhir nih, X-nya 6 ya. Sebenarnya ini kalau mau dilanjutkan sendiri boleh loh ya. Sebanyak-banyaknya tak terbatas. Tapi Kak Sari ikut yang di buku aja. Berakhir di X-nya yang 6 ini. Oke, kalau X-nya sama dengan 6, maka Y sama dengan min 6 per X sama dengan min 6 per 6. Nah, min 6 per 6 itu ya min 6 bagi 6. Min 6 bagi 6 adalah min 1. Oke, kita tulis di sini min 1. Nah, sekarang untuk yang X-nya yang bernilai negatif ini. Cara mudahnya deh untuk mengerjakan yang seperti ini tuh ya. Kita nggak perlu hitung ulang lagi untuk menentukan nilai Y-nya di sini. Loh, terus gimana Kak? Ambil aja dari sini. Oke, ini kan kalau X-nya 1 ketemu Y-nya min 6. Berarti kalau X-nya min 1 ketemulah nilai Y-nya adalah 6. Gitu aja. Jadi diambil angkanya dari sini tapi tandanya dihilangkan. Karena ini kan tandanya sudah berganti juga. Dari 1 jadi min 1, dari min 6 menjadi 6. Dah gitu, dan memang benar kok. Nih, kalau 2 hasilnya adalah min 3, berarti kalau min 2 hasilnya adalah ya 3. Iya, dan memang betul. Nanti kalau pas ujian kalian juga boleh pakai cara seperti ini. Yang dihitung yang bagian positifnya aja, karena lebih mudah menghitung menggunakan bilangan positif ya. Untuk yang bilangan negatifnya nih, X-nya yang negatif-negatif nih, ambil aja angka-angkanya persis dari sini, tapi tandanya yang diganti. Lagi, kalau ini X-nya 3 ketemunya min 2. Nah, kalau X-nya min 3 berarti ketemunya Y-nya 2. 4 min 3 per 2. Kalau min 4 ya 3 per 2 aja. 5 min 6 per 5. Berarti kalau min 5 ya 6 per 5 aja kan. 6 ketemunya min 1. Nah, kalau min 6 ya ketemunya 1. Udah selesai tabelnya. Selesai dan benar loh. Nah, sekarang kita jawab untuk yang langkah kedua. Yang kedua ini kita ditanya ketika X kurang dari 0. X kurang dari 0 itu artinya X-nya bernilai negatif. X yang bernilai negatif itu yang mana? Yang ini. Jadi kita fokusnya hanya yang di sini. Oke, ketika X kurang dari 0, jika nilai X menjadi 2 kalinya, 3 kalinya, dan seterusnya, bagaimana perubahan nilai-nilai Y yang bersesuaian? Kak Sari terangin ya. Gini. Misalnya X-nya yang dari min 6, ini menjadi min 1. Oke, min 6 menjadi min 1, ini berapa kalinya, Dek? Min 6 menjadi min 1 ini adalah 6 kalinya.
ya. Dia dari min 6 itu kecil loh ya. Angka negatif itu kalau di sini nilainya angkanya seakan-akan besar, 6 itu kan besar ya, 1 itu kan kecil. Tapi kalau dia negatif, justru min 6 inilah yang kecil. Min 6 menjadi min 1 ini naik 6 kalinya. Min 6 jadi min 1 ini naik 6 kalinya. Ketika X-nya naik 6 kalinya, apa yang terjadi dengan Y-nya? Lihat, Y-nya dari 1 menjadi 6. Ternyata Y-nya juga naik 6 kalinya. Oke, dari situ dulu. Ya, coba diresapi. Kalau X-nya naik, ya, ini khusus yang negatif loh ya. Khusus yang negatif kan ini penekanannya X kurang dari 0. Jika X-nya naik 6 kalinya, ternyata Y-nya juga naik 6 kalinya. Gitu. Lagi, untuk memperkuat pemahaman kita, lihat ini, dari min 3 ke min 1. Min 3 ke min 1 ini, X-nya naik berapa kali, Dek? Naik 3 kali, ya kan? Dari min 3 menjadi min 1 itu naik 3 kali. Nah, apa yang terjadi dengan Y? Ternyata Y-nya dari 2 menjadi 6. 2 menjadi 6 ini juga naik 3 kali. Gitu kesimpulannya ya. Jadi kita siap menjawab soal yang 2 ini. Ketika X kurang dari 0, jadi yang dibahas hanya X yang negatif ini. Jika nilai X naik 2 kali, 3 kali, atau bahkan 6 kali tadi, bagaimana perubahan nilai-nilai Y yang bersesuaian. Jadi kita jawab, nah, nilai-nilai Y yang bersesuaian juga berubah dengan besaran yang sama. Gini cara menuliskan kalimatnya. Ini deh, Kak Sari udah tuliskan ya untuk yang nomor 2. Ketika X kurang dari 0, jika nilai X menjadi 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, maka nilai Y juga naik 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Ya, ini terbukti dengan angka-angka yang kita lihat pada tabel tadi. Nih, nilai X menjadi 2 kali itu maksudnya naik ya, naik menjadi 2 kalinya, naik menjadi 3 kali. Tuh, ternyata nilai Y yang bersesuaian juga naik ya dengan pengalinya yang sama atau dengan besaran yang sama. Gitu. Dari min 6 menjadi min 1 itu naik 6 kali. Ternyata nilai Y juga naik 6 kali dari 1 menjadi 6. Dari min 3 menjadi min 1 itu naik 3 kali. Ternyata Y-nya juga gitu. Dari 2 menjadi 6 itu naik juga 3 kali. Sama ya, ini harus nilai-nilai Y yang bersesuaian ya, jadi sesuai dengan pasangan-pasangannya. Oke. Di sini redaksinya Kak Sari tambah sedikit ya, maka nilai Y yang bersesuaian. Nah, Kak Sari sempilin di sini. Nilai Y yang bersesuaian supaya sempurna kalimatnya. Maka nilai Y yang bersesuaian gitu ya, terus juga naik 2 kali. Paham ya Dek ya? Ini ada koreksi redaksinya sedikit, kata-katanya sedikit. Kak Sari ulang untuk nomor 2. Ketika X kurang dari 0, jika nilai X menjadi 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, maka nilai Y yang bersesuaian juga naik 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Bisa ya? Diikutin aja. Oke, berarti soal 3 yang langkah 1 dan 2 sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal 4. Oke, soal 4, diskusi. Pada fungsi Y sama dengan min 6 per X, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Dapatkah kita simpulkan bahwa Y berbanding terbalik dengan X? Jelaskan jawabanmu. 2. Gunakanlah tabel berikut ini untuk menyimpulkan hubungan antara X dan Y. Nah, di sini X-nya, domainnya itu nolnya disilang, kemudian ada yang positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada yang negatif ya, dari min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, sampai min 6. Y-nya masih dikosongin, nanti kita isi. Berhubung ini fungsinya sama persis ya, sama banget dengan soal 3, berarti nanti untuk nilai-nilai Y-nya di sini juga sama persis dengan tabel yang di
atas ini tadi, Dek? Yes, berarti tinggal nyalin aja ya, kita nggak perlu menghitung ulang. Tetapi nanti kita jawab untuk soal 1. Soal 2 kita lengkapi tabelnya, menyalin aja. Nah, yang soal 3, ketika X kurang dari 0, jika nilai X menjadi 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, bagaimana perubahan nilai-nilai Y yang bersesuaian? Nah, ini lagi-lagi pertanyaannya sama dengan soal 3 tadi. Ini kan ketika X kurang dari 0 sama, ketika X kurang dari 0, jika nilai X menjadi 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Ini juga, jika nilai X menjadi 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Bagaimana perubahan nilai-nilai Y yang bersesuaian? Ini juga gitu pertanyaannya. Bagaimana perubahan nilai-nilai Y yang bersesuaian? Nah, berarti nanti untuk poin ini jawabannya ya sama persis dengan yang di sini tadi. Kak Sari kan masih nyimpen, ini dia jawabannya tadi, ya kan? Nah, tetapi ada pertanyaan lanjutannya. Periksa hasilnya untuk kedua interval, X lebih dari 0 dan X kurang dari 0. Berarti, kalau yang X kurang dari 0, kita sudah punya jawabannya. Nah, yang perlu kita jawab yang ini, interval X lebih dari 0. X lebih dari 0 itu berarti X-nya yang bernilai positif. Yang di sini, Dek, nanti yang kita jawab lagi. Ya, kalau untuk yang sebelah kiri tadi sudah kita jawab. Jawabannya nanti persis seperti ini. Nah, tinggal satu jawaban lagi yang di sebelah kanannya 0 ini. Oke, intinya Kak Sari bantu deh satu persatu untuk soal 4 ini ya. Yang soal pertama dulu, dapatkah kita simpulkan bahwa Y berbanding terbalik dengan X? Jelaskan jawabanmu. Ya, kita jawabnya seperti ini. Ini deh untuk menjawab soal yang 1 ya. Nih, udah Kak Sari tuliskan, ku bacakan ya. 1. Pada fungsi Y sama dengan min 6 per X, dapat kita simpulkan bahwa Y berbanding terbalik dengan X karena hasil kali X dengan Y selalu tetap, yaitu X kali Y sama dengan min 6. Nah, jadi kalau hasil kali X dengan Y-nya itu selalu tetap, maka dapat dipastikan Y berbanding terbalik dengan X. Nah, ini dapat dari mana, Kak? X, Y sama dengan min 6. Dapat dari fungsi Y sama dengan min 6 per X ini loh, Dek. Kak Sari modifikasi menjadi kayak gini. Asalnya kan Y sama dengan min 6 per X. Nah, Y sama dengan min 6 per X ini kan boleh ditulis Y sama dengan min 6 per X, ya kan? Terus kalau kita kalikan Y dikali X atau X dikali Y menjadi XY, ya kan? X kali Y itu adalah XY. XY sama dengan berapa? Sama dengan min 6. Nah, ini pembuktiannya ya. Jadi, disimpulkan bahwa Y berbanding terbalik dengan X pada fungsi ini. Jelas ya? Kalian jawabnya sampai sini aja. Untuk keterangan yang ini boleh ditulis, boleh juga enggak, bebas. Oke, udah ya, itu soal yang 1 ini tadi langkah ke-1. Nah, sekarang langkah kedua, gunakanlah tabel berikut untuk menyimpulkan hubungan antara X dan Y. Ya udah, kita lengkapi dulu tabelnya. Nyalin dari yang atas ini aja ya. Ini masih kelihatan ya, aku geser dikit. Nah, ini 1 min 6, 2 min 3, 3 min 2, ini sama persis, 4 min 3 per 2, 5 min 6 per 5, 6 min 1. Oke, dah. Sekarang yang sebelah sini, min 1 6, min 2 3, min 3 2, min 4 3 per 2, min 5 6 per 5, terakhir min 6 1. Nah, udah ya, udah beres. Nah, sekarang geser lagi. Terus, kan kita disuruh gunakan tabel berikut untuk menyimpulkan hubungan antara X dan Y. Kan tadi Kak Sari bilang di langkah yang ke-1 ini, hubungan X dan Y itu berbalik nilai ya, atau Y itu berbanding terbalik dengan X, ya kan? Nah, ciri-cirinya adalah tadi, mana Dek nih? Hasil kali X dengan Y selalu tetap. Dalam hal ini yaitu selalu min 6. Coba aja sekarang kita lihat di tabelnya. Nih, min 6 kali 1 hasilnya berapa? Min 6 ya. Terus yang ini min 1, sorry deh, suara Kak Sari
serak ya. Nih, min 1 kali 6, min 6 juga. Mana lagi? Bebas nih, min 2 kali 3, min 6 juga. Mana? Sekarang yang ini, 2 kali min 3, min 6 juga. Tuh, selalu min 6 loh. 6 kali min 1 juga min 6. Bahkan yang pecahan-pecahan kayak gini pun kalau kamu kalikan hasilnya juga akan sama. 5 kali min 6 per 5 itu juga min 6. Ya, nih 1 kali min 6 ini juga min 6. Pokoknya semuanya ini kalau dikalikan min 6. Jadi terbukti ya bahwa kesimpulan kita tadi hubungan antara X dan Y adalah berbanding terbalik gitu. Jadi gimana Kak jawab nomor 2 ini? Ya udah dilengkapin aja tabelnya kayak gini. Terus di sini bawahnya ini kamu tulis perkaliannya semuanya nih hasilnya min 6. Ya, ini sekaligus sebagai pembuktiannya ya bahwa hubungan antara X dan Y adalah berbanding terbalik. Oke. Nanti kalau kamu diarahkan oleh gurumu untuk menjawab nomor 2 itu jangan hanya mengisi tabelnya ini, ya udah diikutin aja ya. Arahan dari gurumu itulah yang terbaik. Oke. Yang penting intinya sama. Nah, sekarang untuk langkah yang ketiga, ketika X kurang dari 0 dan seterusnya ini tadi ya, kita sudah punya kan jawabannya sampai pertanyaan yang di sini ya. Jawabannya itu mana Dek yang ini. Nah, ini kamu salin ulang ya. Mulai dari ketika X kurang dari 0 sampai ini dan seterusnya, titik. Ini disalin ulang. Itu untuk jawaban langkah yang ketiga di sini. Terus lanjutannya, periksa hasilnya untuk kedua interval. X lebih dari 0 dan X kurang dari 0. Kalau yang X kurang dari 0 sudah. Nah, sekarang untuk yang X lebih dari 0, kita periksa hasilnya. Oke, yang kita periksa sekarang untuk interval X lebih dari 0. X lebih dari 0 itu yang X-nya bernilai positif. Berarti yang di sebelah sini aja yang kita periksa ya. Oke deh, nah sekarang coba perhatikan. Kalau awalnya X-nya 1 berubah menjadi 6, ini kan menjadi 6 kalinya. Bener ya? 1 jadi 6 itu adalah naik 6 kalinya. Ya, ternyata nilai Y-nya gimana? Nilai Y-nya dari min 6 menjadi min 1. Nah, min 6 menjadi min 1 itu naik atau turun? Ayo, hati-hati. Karena ini negatif loh ya. Min 6 jadi min 1 itu naik loh, Dek. Karena min 6 ini kecil loh, min 1 yang ini lebih besar ya. Jadi min 6 ke min 1 ini juga naik. Naik berapa kalinya? Naik 6 kalinya juga. Sari ulang. Kalau X-nya naik 6 kali, ternyata Y-nya juga naik 6 kali. Tuh, lagi-lagi. Kalau contoh yang lain, dari 1 menjadi 3 deh. Nih, dari 1 menjadi 3 ini naik berapa kali? Naik 3 kali. Terus nilai Y-nya gimana? Ternyata nilai Y yang bersesuaian dari min 6 menjadi min 2. Min 6 menjadi min 2 itu juga naik ya. Naik berapa kalinya? Naik 3 kalinya. Cara ngeceknya ini aja, min 2 kali 3 kan min 6. Kalau mau dicek terbalik kayak gitu boleh. Tetapi ini pengertiannya dari yang kecil, bilangan min 6 ini kan kecil, menjadi bilangan min 2 ini besar. Ya, min 6 menjadi min 2 itu naik 3 kali. Intinya, ketika X naik 2 kali, 3 kali, 6 kali, dan seterusnya, ternyata nilai-nilai Y yang bersesuaian juga naik 2 kali, 3 kali, 6 kali, dan seterusnya. Jadi kita jawab seperti itu. Nah, Kak Sari udah tuliskan dengan lengkap dong. Mulai dari yang atas ini ya, mulai dari yang atas ini tadi kan Kak Sari suruh kalian salin ulang ya. Ini udah aku salin ulang, aku bacakan. Ketika X kurang dari 0, jika nilai X menjadi 2 kali, 3 kali dan seterusnya, maka nilai-nilai Y yang bersesuaian juga naik 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Nah, ini untuk jawaban yang terbaru yang sekarang ini ya, pertanyaan yang ini. Oke, jawabannya mirip aja sih. Ketika X lebih dari 0, hati-hati tandanya ya. Ketika X lebih dari 0, jika nilai X menjadi 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, maka nilai-nilai Y yang bersesuaian juga naik 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Ini deh untuk menjawab soal 4 seluruhnya ya. Langkah 1, langkah 2, dan langkah 3.
Berarti udah beres tugas Kak Sari kali ini ngebantu kamu ya bahas soal 3 dan soal 4 di halaman 143. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya, nanti Kak Sari bantu jawab. Nah, sebelum Kak Sari pamit, jika ingin gabung ke grup, chatnya ke nomor ini ya. Oke, nomornya Kak Sari ini gampang diingat kok. 081, terus 456, terus 10, 9, 8, 7, 0. Jadi kayak hitung mundur mau meledakkan bom gitu ya. Jangan bom lah, kayak hitung mundur mau tahun baru. Ya, 10, 9, 8, 7, tapi udah 0. Oke, kayak gitu ya Dek ya. Nah, silahkan. Pokoknya kalau mau gabung di grup, chat aja ke Kak Sari dengan bahasa yang sopan. Nanti kalau kamu sopan, Kak Sari juga akan membalasnya dengan sopan. Terus kalau Kak Sari nomornya ini terlihat nggak aktif atau nggak online, ditunggu aja. Mungkin Kak Sari sedang sibuk urusan yang lain, jadi internetnya dimatikan, atau barangkali Kak Sari sedang istirahat, ya kan? Pokoknya ditunggu aja, nggak usah dihapus, nggak apa-apa. Nanti akan Kak Sari bales kok kalau udah online kembali. Oke, udah ya, Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.